Hai, selamat datang kembali di Dapur WBN. Kali ini aku akan membagikan resep masakan yang pastinya disukai semua orang rumah, khususnya anak-anak. Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar aku lebih semangat lagi untuk berbagi video resep-resep masakan lainnya. Untuk mendapatkan hasil fried chicken dengan rasa daging yang gurih, jadi teman-teman di sini harus marinasi dagingnya 6-12 jam. Aku pakai bumbu marinasi yang super simpel, yaitu 1 saset Royco ayam, 1 saset bawang putih bubuk, dan setengah saset lada bubuk. Pastikan dulu daging ayam tidak mengandung banyak air. Jadi teman-teman wajib banget mengeringkan ayam ini dari air. Bisa menggunakan tisu atau yang lainnya. Kita mulai marinasi dengan memasukkan 1 saset Royco dan 1 saset bawang putih serta setengah saset lada bubuk. Aduk daging dan bumbu sampai merata. Pindahkan ke wadah yang lebih bersih dan tutup rapat. Ayam ini akan saya marinasi selama 6 jam dan ditaruh di kulkas yang bukan bagian freezer. Setelah 6 jam ayam ini siap untuk dieksekusi. Aku siapkan 500 gram tepung terigu. Ini tepung terigu bebas, tepung terigu apa aja. Saya pakai yang murah-murah aja. Siapkan bumbu-bumbunya yang super mudah didapat ini. 2 saset bawang putih bubuk, setengah saset lada bubuk, soda kue, dan Royco ayam. Siapkan air untuk merendam ayamnya nanti. Campurkan tepung dengan semua bumbu yang tadi udah disiapin. Mulai dari Royco, bawang putih bubuk, lada bubuk, dan di sini aku tambahin sedikit saja soda kue atau baking soda. Jadi dari sekian banyak eksperimen yang aku buktikan, jadi teman-teman pemakaian baking soda ini cukup membantu untuk mengeluarkan crispy-nya fried chicken. Pemakaiannya pun tidak banyak, hanya sejumput saja, seujung jari teman-teman. Kemudian aduk sampai rata. Ayak adonan sampai yang keluar adalah tepung halusnya. Tujuan mengayak sendiri supaya memastikan tepung dan bumbu menyatu tanpa ada yang menggerindil. Bagian yang terpenting untuk kamu dapatkan fried chicken yang kribo. Silahkan lebih disimak. Masukkan ayam ke dalam tepung kering. Jadi untuk pembaluran tepung kering ke ayam, di sini kita punya trik ya teman-teman. Untuk pembalurannya aku lakukan 3 kali. Yang pertama, kedua, dan ketiga nanti beda-beda. Atau kalau teman-teman hanya ingin melakukan 2 kali pembaluran tepung, itu pun tidak masalah. Nanti hasilnya tetap bagus. Tips yang pertama, jangan lupa di pembaluran yang pertama, teman-teman wajib menekan-nekan ayam dan menelusuri bagian ayam yang belum terbalur. Saat melakukan pembaluran pertama, panaskan minyak sebanyak 700 ml. Jadi itu waktunya sudah disetting gitu ya teman-teman, supaya ketika selesai membalur yang ketiga nanti, minyaknya sudah langsung siap dipakai. Gunakan api yang sedang tapi cenderung ke kecil. Lakukan perendaman yang pertama di air biasa. Jadi ini bukan air matang, ini air mentah, dan tidak memakai campuran apapun. Trik merendamnya yang penting semua bagian ayam sudah terendam. Waktu yang dibutuhkan untuk merendam tidak lama-lama teman-teman. Yang penting semua bagian sudah terendam, semua bagiannya sudah basah. Nah, nanti langsung teman-teman tiriskan kembali ayamnya. Ayam ini akan dibalurkan kembali ke tepung kering. Jadi ini kita akan melakukan pembaluran yang kedua. Cek kadar air dengan cara angkat saringan, pastikan sudah tidak menetes deras. Maka ayam ini siap untuk dibalur lagi yang kedua kalinya. Tips pembaluran tepung kering kedua. Jadi untuk pembaluran yang kedua kalian ini, teman-teman harus lebih hati-hati, tidak boleh terlalu menekan adonan. Jadi ayamnya tidak boleh terlalu ditekan. Kenapa? Karena kalau teman-teman melakukan penekanan yang cukup kuat, dikhawatirkan kribo yang terbentuk di adonan pertama tadi akan rontok. Langsung aja kita akan melakukan perendaman yang kedua. Nah, jadi teman-teman harus tetap menyisir bagian ayam yang kira-kira masih basah, belum terbalur tepung. Itu wajib banget teman-teman beri baluran tepung sampai semuanya terbalur. Nah, di sini teman-teman koprok-koprok. Aku lupa yang ngasih tahu. Jadi trik
menghasilkan kribo itu yaitu dengan membalur-balur, kemudian dikeprok-keprok sedikit-sedikit, balur lagi, keprok lagi, baru lagi dikeprok-keprok lagi. Nah begitu ya biar keluar kribonya. Sebenarnya di pembaluran yang kedua ini teman-teman juga udah mendapatkan kribo yang udah cukup bagus ya. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan 2 kali pembaluran aja itu pun nggak masalah sama sekali karena kribonya sudah cukup bagus kalau mau langsung digoreng. Tapi di sini aku mau melakukan 3 kali pembaluran karena aku pengen kribonya lebih besar lagi. Hal penting yang nggak bisa ditinggalin juga. Jadi ketika kita bikin fried chicken, kalau mau mendapatkan kribo yang bagus, itu teman-teman harus pastikan si tepung keringnya itu posisinya dia sangat-sangat halus. Jadi ketika ingin melakukan pembaluran yang ketiga, tepung aku udah cukup bergerindil, jadi aku ayak dulu. Supaya apa? Supaya nanti di pembaluran yang ketiga aku bisa mendapatkan kribo yang jauh lebih bagus. Prediksi waktunya untuk minyak panas ini udah tepat banget ya. Jadi ketika selesai membalur, minyak sudah panas dan kita masukkan pelan-pelan. Nah ini juga masuk ke dalam trik gimana caranya dapat fried chicken yang kribo, yaitu teman-teman siapkan minyak yang jangan pelit-pelit. Di sini aku pakai 700 ml atau kurang dari 1 liter supaya ayamnya bisa terendam semua. Di sini aku aduk-aduk, hanya digeserin sedikit aja. Tujuannya supaya di bagian bawahnya tidak gosong. Aku goreng 2 potong dulu ya supaya mereka tidak sempit-sempitan. Jadi biar mereka lebih berekspresi dan lebih mengepaskan kriuknya. Aku goreng lagi sisa adonannya, ini yang kedua. Ini dia fried chickennya, tidak kalah dengan fried chicken yang dijual di luar sana. Renyah, kriuk, dan tahan lama. Dengan marinasi selama 6 jam, membuat daging fried chickennya semakin lebih terasa gurihnya. Jangan lupa untuk kriuk di rumah. Thanks for watching and see you next my video. Bye!